Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, masih dengan teorema Pitagoras. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga dengan teorema Pitagoras ya. Nah, sebelumnya kita akan ingat terlebih dahulu bagaimana sih teorema Pitagoras ya. Di sini sudah ada segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-sikunya di A ya. Maka kita langsung cek saja ya, bahwa kalau di sini A ya, maka sininya A kecil ya. Ininya B, berarti sininya B kecil. Ininya C, ini adalah C kecil ya. Maka bunyi teorema Pitagoras, sisi miringnya kan berarti A kecil ini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Ini teorema Pitagoras. Nah, sekarang kalau kemudian mencari sisi yang lainnya, misalnya nih, B kuadrat berarti sama dengan gimana? A kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Kemudian kalau C kuadrat berarti gimana? A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Kesimpulannya adalah kalau mencari sisi miring maka dijumlahkan ya. Kalau mencari sisi-sisi yang lainnya maka dikurangkan ya. Nah, ini adalah teorema Pitagoras ya. Nah, sekarang kita akan menentukan jenis segitiga ya. Ada 3 ya. Ada 3 ketentuan. Yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa kalau segitiganya siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Maka kita bisa tentukan bahwa kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka nama segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Kemudian yang kedua, jika A kuadrat ya, A kuadrat ini berarti sisi terpanjangnya gitu ya, kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka namanya adalah segitiga apa? Lancip ya. Kemudian yang ketiga, jika A kuadrat ini lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka namanya adalah segitiga tumpul ya. Ketentuan, jadi ketentuannya A itu adalah sisi terpanjang ya. Jadi kalau sisi terpanjangnya dikuadratkan itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka namanya sudut lancip ya. Gitu juga dengan kalau sisi terpanjangnya dikuadratkan lebih dari jumlah dari sisi-sisi yang lainnya ya, jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka namanya adalah segitiga tumpul ya. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Tentukan jenis segitiga dari bilangan berikut ya. Yang pertama ini 9, 11, 13. Yang kedua 8, 12, 16. Dan yang ketiga 10, 24, 26 ya. Nah, kita akan cek ya, kita akan jawab jenis dari segitiga-segitiga bilangan-bilangan ini. Ya, di sini sudah ada soal. Tentukan jenis segitiga dari bilangan-bilangan berikut ya. Ini ada yang pertama 9, 11, 13, yang kedua 8, 12, 16, dan yang ketiga 10, 24, dan 26 ya. Nah, kita akan cek ya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu 9, 11, dan 13. Cara ngeceknya bagaimana? Ya, kita lihat ya bahwa dari 3 bilangan ini maka yang terbesar yang mana? Yang terbesar adalah yang 13 ya. Maka kita cek 13 kuadrat
apakah 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Maka apakah yang terjadi? Ya, kita lihat ya bahwa 13 kuadrat itu 169. 9 kuadrat 81 sama ini ditambah 121. 169. Kita lihat tandanya ya. Ini kalau ditambahkan hasilnya berapa? 202. Ya. Oke. Nah, 169 dengan 202 maka besar yang mana? Tentu besar yang sini ya. Maka seperti ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa A kuadrat itu ternyata kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya. Sehingga namanya adalah segitiga apa? Lancip. Ya, berarti ini segitiga lancip. Kemudian yang kedua itu 8, 12, 16. Ya. Kita cek lagi. Bilangan terbesarnya adalah 16. Maka 16 kuadrat kita cek ya. 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat 256. 8 kuadrat 64 ditambah 144. Ya. Maka kita cek 256 ya. Ini ditambahkan hasilnya adalah 208. Maka tandanya seperti apa? Lebih besar ya. Sehingga ini A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka kesimpulannya adalah segitiga tumpul ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh lagi ya. Yang ini nih, yang soal nomor C. C adalah 10, 24, 26. Kita cek ya, berarti 26 kuadrat, 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ya. 26 kuadrat itu hasilnya adalah 676. Ya. 676. Kemudian 10 kuadrat itu 100 sama 24 itu 576 ya, sehingga kalau kita jumlahkan nih 676 100 tambah 576 676 juga, maka sama dengan ya, sama hasilnya. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka jenis segitiga apa? Segitiga siku-siku ya. Baik teman-teman, ini adalah contoh soal tentang jenis-jenis segitiga siku-siku ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kali ini kita akan membahas tentang triple Pitagoras. Apa yang dimaksud dengan triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah himpunan 3 bilangan positif yang memenuhi kaidah teorema Pitagoras. Ini kurang ya, 3 bilangan bulat ya, bilangannya harus bulat. Himpunan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kaidah teorema Pitagoras ya. Kita sudah membahas teorema Pitagoras bahwa sisi terpanjangnya dikuadratkan itu sama dengan jumlah dari sisi-sisi penyiku yang lainnya gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang termasuk dari triple Pitagoras itu adalah 3, 4, 5 dan kelipatannya ya. Kita cek ya, apakah bilangan-bilangan ini memenuhi kaidah teorema Pitagoras ya. Kita cek ini 5 kuadrat, berarti ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Apakah sama dengan ya? Ini 25, 9 ditambah 16. 25, 25. Maka tandanya sama dengan. Ya, betul ya. Bahwa sisi terpanjangnya dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Ya, maka ini namanya adalah triple Pitagoras. Jadi 3, 4, 5 itu triple Pitagoras. Nah, di sini ada keterangan dan kelipatannya. Berarti kelipatan dari 3, 4, 5 berapa? Misalnya kalau dikalikan 2 berarti 6, 8, 10 ya. Kemudian kalikan 3 berarti 9, 12, 15. Kalikan 4 berarti 12, 16, 20. Nah, ini triple Pitagoras ya. Nah, kemudian yang kedua, bilangannya adalah
5, 12, 13. 5, 12, 13 dan kelipatannya. Ya. Dan kelipatannya itu berapa berarti? Misalnya kelipatan 2 berarti 10, 24, 26. Kemudian 3 misalnya 15, 36, 39 dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu 5, yang ketiga yaitu 7, 24, 25 ya. 7, 24, 25 dan kelipatannya ya. Teman-teman lipatkan sendiri ya. Nah, yang keempat itu 8, 15 dan 17 dan kelipatannya. Ya. Jadi yang biasa keluar ini adalah bilang-bilang ini ya, 3, 4, 5 dan kelipatannya, 5, 12, 13 dan kelipatannya, 7, 24, 25 dan kelipatannya, 8, 15, 17 dan kelipatannya ya. Ini akan memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Jadi ada kalanya kita tidak perlu ngecek ya, seperti ini, tidak perlu ngecek hasil pengkuadratannya, kita cukup hafalkan bilangan-bilangan ini ya, pasti kita akan sudah tahu ya bahwa ini memenuhi kaidah atau teorema Pythagoras ya. Oke, nah baik ya teman-teman, sekarang kita akan ke contoh soal yang berkaitan dengan triple Pythagoras ya. Di sini, manakah dari bilangan-bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras ya? Tadi ya, kita sudah bahas bahwa triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi kaidah teorema Pythagoras ya. Kita akan cek satu persatu ya. Yang A, 10, 12, 14 ya, bahwa kaidah teorema Pythagoras bilangan terbesar dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dari bilangan yang lainnya. Nah, sekarang kita cek ya. 14 kuadrat apakah sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 14 kuadrat berapa? 14 kuadrat itu kan 14 dikali 14 ya, 196. 196. 10 kuadrat berarti 10 kali 10 100 ya. Ditambah 12 kuadrat, 12 kali 12 144 ya. 196 100 ditambah 144 244. Apakah ini sama? Tidak ya. Tidak sama dengan. Maka kesimpulannya bukan triple Pythagoras ya. Sekarang kita ke soal yang kedua, yang B, 7, 13, 11. Perhatikan di sini ya. Kita lihat bahwa bilangan terbesarnya adalah 13. Berarti kita cek 13 kuadrat apakah sama dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat itu berapa? 169. Ya, 7 kuadrat 49. Kemudian 11 kuadrat itu 121. 169 nih ditambahkan 1, 6, 49, 170 ya. Baik, ya ini hasilnya adalah 170. Maka apakah sama dengan? Tentu tidak ya, maka ini bukan. Nah, sekarang yang C, kita lihat ya, ada 9, 40 dan 41. Berarti kita cek 41 kuadrat apakah sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 41 kuadrat itu adalah 1681. 9 kuadrat 81 ditambah 40 kuadrat, 4 kuadrat 16 ya, 1600. 1681, mohon maaf, 1681
maka ini juga sama ya, 1681, maka ini sama dengan ya, sehingga ini termasuk triple Pythagoras. Sedangkan yang ini bukan ya, bukan triple Pythagoras ya. Demikian ya teman-teman, ini contoh soal yang berkaitan dengan triple Pythagoras ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.